Sofi, apa kabar? Sekarang kita sapa teman-teman di rumah dulu yuk. Hai teman-teman, apa kabar? Sekarang kita akan melihat pertunjukan boneka yang dibawakan oleh teman-teman dari Palem Semi yang berjudul Daniel. Terima kasih. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berusia 62 tahun. Lalu Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Maka ditempatkannya di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat 3 pejabat tinggi dan Daniel adalah salah satu dari ketiganya. Maka Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil rakyat mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam pemerintahan untuk menjatuhkannya. Teman-teman, raja bermaksud akan mengangkat Daniel menjadi penguasa seluruh kerajaan ini. Apakah benar seperti itu? Ya, kita harus akui, dia memang pintar, bahkan sangat pintar melebihi kita semua. Raja kan sudah memilih dia. Mengapa kita harus meragukannya? Apakah kalian mau dibawa ke pemimpinannya? Ingat, dia bukan sebangsa kita. Dia orang Yehuda, orang tawanan yang dibawa oleh Raja Nebukadnezar ke istana kita. Kalau aku pribadi tidak mau, gimana dengan kalian? Benar juga. Masakan kita dipimpin oleh seorang buangan yang dipimpin oleh raja? Tapi mana mungkin kita menolak titah raja? Bisa-bisa kita akan dipecat oleh raja. Nah, kita cari alasan atau cara supaya dia tidak jadi penguasa atas kita. Alasan? Alasan apa? Kita cari kesalahannya dalam pemerintahan. Aku ragukan jika mencari kesalahannya. Kita semua kan tahu dia orang yang baik dan tidak pernah ada kesalahan dalam kerajaan. Bahkan ia selalu menjadi kesayangan raja karena kepintarannya. Dia tidak pernah berbuat kesalahan dalam pemerintahan ini. Kalau begitu, sia-sialah usaha kita untuk menjatuhkannya. Tapi ada satu alasan kita bisa menjatuhkannya. Apa itu? Cepat beritahu kami. Baiklah, kita semua tahu kebiasaan dari Daniel. Ya, betul. Kebiasaannya yang selalu dilakukan dan dia tidak pernah melewatkannya. Bahkan sampai 3 kali sehari dilakukannya. Bagaimana caranya? Kesalahannya di mana? Mari kita bicara pelan-pelan tentang rencana kita ini. Kemudian para pejabat tinggi dan para wakil rakyat merencanakan suatu cara untuk menjatuhkan Daniel dari kedudukannya. Lalu para pejabat tinggi dan wakil rakyat menghadap Raja Darius. Apa gerangan para pejabatku tinggi datang menghadap? Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Ya, segeralah beritahukan apa maksud kedatangan kalian. Begini tuanku, kami ingin membuat satu perayaan buat tuanku Raja. Perayaan? Perayaan buatku? Untuk apa? Tuanku adalah raja yang besar, yang arif dan bijaksana. Untuk itu, kami telah mufakat untuk membuat perayaan buat tuan kami raja. Perayaan yang bagaimana kalian maksud? Supaya raja mengeluarkan suatu larangan agar barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku raja, maka orang itu akan dilemparkan ke dalam gua singa tuanku raja. Ke dalam gua singa? Mengapa kalian berpikir sedemikian? Bagaimana nanti jika sekiranya ada yang tidak menurut? Raja tenang saja, tidak mungkin satu orang pun di negeri ini yang tidak mau tunduk kepada tuanku raja. Semua pasti akan melakukannya, itu hanya persyaratan saja agar mereka sungguh-sungguh tunduk kepada tuanku raja. Ide kalian benar juga. Saya ingin melihat apakah rakyatku benar-benar mencintai dan tunduk kepadaku. Baiklah, saya akan membuat surat perintah tersebut.
Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan menyembah Allah lain selain menyembah Raja Darius selama 30 hari. Raja tidak tahu bahwa para pejabat tinggi dan wakil rakyat telah merencanakan hal itu untuk menjebak Daniel, orang yang sangat dikasihi oleh Raja Darius. Demi mendengar surat perintah itu, pergilah ia ke rumahnya, dan dari kamar atasnya ada tingkap terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari Daniel berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Tuhanku, Lihat, Daniel tidak takut akan surat larangan dari raja. Itulah kesalahannya yang terbesar. Tidak mau meninggalkan Tuhannya walaupun hanya 30 hari saja. Ya, dia sangat setia kepada Tuhannya, melebihi setianya kepada Raja Darius. Mari kita sampaikan ini kepada Tuhan kita Raja Darius, Iya, mari kita sampaikan kepada Raja Darius. supaya dia dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan Raja Darius. Apa gerangan kiranya para pejabatku datang menghadap? Tuanku, kami datang sehubungan dengan surat perintah tuanku. Oh, ya, bagaimana? Bukankah Tuanku Raja sudah mengeluarkan surat perintah larangan selama 30 hari tidak menyembah dewa lain selain Tuanku Raja? Perkara itu telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak dapat dicabut kembali. Ada satu orang yang tidak mengindahkan larangan tuanku. Ya Tuanku Raja, 3 kali sehari dia terus mengucapkan doa. Siapakah orang itu? Dia salah seorang buangan dari Yehuda, tuanku. Dia adalah Daniel. Daniel? Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari terbenam, ia masih berusaha untuk menolong Daniel agar tidak dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi para pejabat tinggi dan para wakil rakyat terus mendesak raja agar Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Ketahuilah ya Raja, bahwa menurut undang-undang Media dan Persia, tidak ada larangan dan ketetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Benar Tuan Raja, segera Tuanku harus mengeluarkan perintah untuk menangkap Daniel. Tuanku Raja, jangan menunda-nunda lagi. Baiklah, bawa Daniel menghadap kepadaku. Baiklah tuanku, raja kami akan membawa Daniel. Akhirnya Daniel dibawa menghadap Raja Darius, dan raja berbicara kepada Daniel. Tuanku Raja, kami telah membawa Daniel. Inilah dia. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya melepaskan engkau dari mulut-mulut singa. Ya Tuanku Raja Darius, Tuanku pasti akan melepaskan aku dari mulut singa-singa itu. Daniel dibawa dan dimasukkan ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istana dan berpuasalah ia semalam-malaman. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel. Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Iya Raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Apakah benar itu Daniel? Iya Raja, karena aku tidak bersalah di hadapannya, sehingga singa-singa itu tidak mengapa-apakan aku. Raja Darius sangat bersuka cita
dan ia memerintahkan supaya Daniel ditarik dari dalam gua singa itu. Segera Daniel ditarik dari dalam gua singa itu, dan Raja Darius tidak mendapati luka apa-apa pun pada Daniel. Lalu raja memberi perintah agar semua orang-orang yang terlihat dan terlibat dalam menuduh Daniel dimasukkan ke dalam gua singa beserta anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai di dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka, dan Daniel mempunyai kedudukan yang tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kukatakan sekali lagi, bersukacitalah. 1 Korintus 13 ayat 6, kasih tidak bersukacitalah karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Jadi teman-teman, janganlah bersukacita di atas penderitaan orang lain. Saya Santi. Saya punya cerita yang menarik yang berjudul Jangan Lepaskan. Ayat hafalan Wahyu 3 ayat 11. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Pekabarannya ialah, keluarga Kristenku mempersiapkan aku untuk hidup bagi Yesus. Dapatkah engkau mengingat sesuatu ketika seseorang memintamu melakukan sesuatu yang kau ketahui salah? Apa yang kau lakukan? Apakah engkau mengingat apa yang telah diajarkan di rumah atau di gereja tentang hidup bagi Yesus? Apakah hal itu membantumu membuat pilihan yang benar? Yusuf ingat bahwa Allah keluarganya ada bersamanya dan akan membantunya. Ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, ia bisa saja tergoda untuk meninggalkan Allah. Ia bisa saja berpikir bahwa Allah tentunya tidak akan membiarkan dia terpisah jauh. Tetapi kemudian pikirannya kembali ke rumahnya dan tentang apa yang diajarkan oleh ayahnya tentang Allah. Ia telah mengatakan kepada Yusuf bahwa Allah selalu menepati janjinya. Yusuf memutuskan untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Bapanya. Oleh sebab itu, Allah memberkatinya. Alkitab berkata, Tuhan menyertai Yusuf. Kejadian 39 ayat 2. Ketika Yusuf dijual kepada seorang bernama Potifar, Allah menyertainya dan memberkati Potifar juga. Dalam waktu singkat, Potifar memberikan tanggung jawab atas seluruh rumahnya. Allah memberkati Yusuf dan banyak orang menyukainya. Istri Potifar memperhatikan pekerjaan baik yang dilakukan Yusuf. Ia juga memperhatikan bahwa ia sangat tampan. Setan menggunakan dia untuk menggoda Yusuf. Suatu hari istri Potifar meminta Yusuf melakukan sesuatu yang ia ketahui salah. Karena Yusuf sangat dekat dengan Allah. Ia berkata, tidak. Sebenarnya ia mengatakan lebih dari itu. Bagaimana mungkin aku berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf mengetahui bahwa melakukan apa yang diminta wanita ini salah. Dan itu akan mengakibatkan dosa dan membuat Allah sedih. Tetapi istri Potifar tidak menyerah. Setiap hari ia meminta Yusuf untuk mendekatinya, dan tiap hari ia menolak. Ketika ia menyadari bahwa Yusuf tidak akan melakukan yang diinginkannya, ia memutuskan untuk membawa Yusuf ke dalam masalah. Aku ingin bersamamu, ia mengatakan kepada Yusuf. Sekali lagi Yusuf berkata, tidak. Ketika ia berbalik hendak pergi, perempuan itu menarik jubahnya, menariknya sampai lepas. Tolong! Istri Potifar berteriak. Yusuf mencoba menggangguku. Itu tidak benar. Yusuf begitu setia kepada Allah dan setia kepada tuannya, Potifar. Tetapi istri Potifar menunjukkan jubah Yusuf. Ia mengatakan kepada suaminya bahwa Yusuf telah menyerangnya dan meninggalkan jubahnya. Maka Potifar memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Kasihan Yusuf. Ia telah kehilangan pekerjaannya meskipun ia tidak melakukan kesalahan.
Meskipun Yusuf berada dalam penjara, ia mengetahui bahwa Allah masih bersamanya. Ia percaya bahwa Allah akan terus memberkatinya. Allah ingin bersamamu juga. Ketika ia bersamamu, akan lebih mudah untuk hidup bagi Yesus. Akan lebih mudah mengatakan tidak kepada setan. Yusuf mempelajari hal ini ketika ia berada bersama keluarganya. Ia tidak pernah melupakannya. Ingatlah selalu apa yang telah kau pelajari tentang Allah dalam keluarga Kristenmu. Dengan mengenal Dia lebih baik akan membuatmu lebih kuat. Dan engkau tidak perlu khawatir tentang apa yang akan terjadi padamu.